Kita beralih ke informasi berikutnya terkait dengan fenomena alam. Istilahnya ada water spout atau dikenal juga dengan belalai air atau puting beliung yang terjadi di permukaan air laut. Ini terjadi di pesisir pantai Merak, Cilegon, Banten. Ketegangan sempat terjadi lantaran warga khawatir fenomena alam tersebut menerjang puluhan kapal. Dari area sekitar pelabuhan Merak, Cilegon, tampak water spot atau belalai air tiba-tiba terjadi di perairan Selat Sunda. Belalai air tampak meliuk-liuk seakan siap menggulung apapun yang ada di sekitar. Warga di sekitar pelabuhan Merak sempat panik, takut fenomena alam tersebut menerjang kapal. Warga juga sempat panik. Angin dengan ketinggian sekitar 50 meter yang terjadi pada hari Sabtu bergerak ke pantai lalu menerjang permukiman warga. Jadi sana doang dekat pulau itu. Sampai ke darat nggak? Enggak. Tinggi ya Bu ya? Iya, tinggi. Hitam atasnya. Lama nggak Bu tadi durasinya puting beliung itu? Ya 10 menit lebih. Lama. Fenomena alam water spot pekan lalu juga terjadi di perairan Selat Bali, Banyuwangi, Jawa Timur. Angin berputar yang awalnya kecil makin membesar hingga menerbangkan air laut yang dilewatinya. Warga yang awalnya tak menyadari akan bahayanya angin tetap saja tak beranjak dari tempatnya. Namun saat angin mulai melintas di permukiman, warga mulai dilanda kepanikan. Angin berkecepatan lebih dari 10 knot ini mampu menerbangkan atap perahu hingga atap rumah warga. Meski terjangan water spot atau belalai air tak sebesar angin puting beliung, namun warga tetap diminta waspada adanya fenomena alam water spot yang biasanya muncul saat peralihan musim. Tim Liputan melaporkan. Ya, bedanya dengan puting beliung yang terjadi di daratan, ini terjadi di permukaan laut, Ustaz ya. Tingkat merusaknya lebih kecil sebenarnya, tapi membuat seram karena kan ini terhubung langsung sama awan. Nah, kalau kita melihat ini kan sebagai fenomena alam, seperti apa kita sebagai umat muslim memandangnya, Ustaz? Ya, kalau apa yang terjadi ya, saya memang juga tidak paham prosesnya seperti apa ini sesungguhnya, tapi kalau kita lihat seperti ini di darat puting beliung berarti ini sebabnya oleh angin ya. Al-Baqarah 164 ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tasrifir riyah was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ard la ayatil liqaumin ya'qilun. Shadaqallahul azim. Jadi pada ujung ayat ada wa tasrifir riyah was sahab ya. Jadi memang Allah lah yang mempergerakkan angin, awan, ya, yang ada di langit, ya, yang kemudian juga ada di bumi. La ayatil liqaumin yaqilun. Ini adalah sesungguhnya semuanya merupakan tanda atau ayat, ya, atau kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya pastinya kalau kita melihat kejadian seperti ini, ya boleh juga kita membaca Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma ursilta biha ya. Ya Allah, minta kebaikan tiupan angin ini dan minta kebaikan karena engkau telah mengirimkan angin ini kepada kami. Kira-kira begitu ya. Allahumma inni as'aluka khairaha ya, khaira ma fiha wa khaira ma ursilta bihi ya, atau ursilta biha ya. Dan juga boleh juga kita kemudian berlindung, ya Allah lindungi atau selamatkan kami. Karena kan tadi ada kekhawatiran mengenai kapal-kapal nelayan dan lain sebagainya. Kita juga berlindung, a'udzubika ya min syarriha wa syarri ma fiha wa min syarri ma ursilta biha. Ya kalau tidak salah lafaz doanya seperti itu ya. Jadi di samping kita minta manfaatnya, kita juga berlindung bahaya yang ditimbulkan dari pergerakan angin. Karena sesungguhnya tadi Al-Baqarah 164 sudah mengatakan bahwa wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ard. Allah lah yang sudah mempergerakkan angin ini ya, baik di daratan maupun di lautan ya. Ini semuanya la ayatil liqaumin yaqilun, sebagai tanda kekuasaan Allah buat orang-orang yang berakal gitu ya. Itu.